Oke, bayangkan ini. Langit Timur Tengah tiba-tiba menyala merah. Ratusan rudal balistik dan drone bunuh diri baru saja menghujani pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel. Ini bukan film. Ini adalah sebuah skenario perang besar-besaran yang bisa menyeret kita semua ke dalam mimpi buruk. Mari kita bedah lebih dalam. Jadi begini, menurut analisis ini, semua dimulai pada akhir Februari 2026. Ini bukan latihan militer biasa. Ini adalah sebuah operasi balasan dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Dan ini baru permulaannya. Coba lihat angka ini, 1484. Itulah total jumlah misil dan drone yang diklaim diluncurkan dalam skenario ini. Ini bukan lagi serangan biasa. Ini adalah hujan senjata pemusnah. Nah, yang perlu kita tahu, ini bukan serangan dari satu negara saja. Skenario ini menggambarkan gempuran yang datang serentak dari sebuah jaringan sekutu, sebuah simfoni kehancuran yang terkoordinasi dengan sangat-sangat rapi. Jadi, siapa sebenarnya poros perlawanan ini? Anggap saja ini sebuah aliansi kekuatan, baik negara maupun kelompok-kelompok lain yang bergerak serempak. Dan tujuannya cuma satu, melawan pengaruh Amerika dan Israel di kawasan itu. Serangan datang dari segala penjuru. Dari Lebanon di utara, Yaman di selatan, Irak di timur, sampai dari Iran sendiri. Ini menciptakan mimpi buruk pertahanan yang nyaris mustahil untuk dihentikan. Bayangkan saja, aset-aset vital dikepung dari semua arah secara bersamaan. Oke, sekarang mari kita lihat target-targetnya satu persatu. Dan disinilah kita mulai melihat bagaimana skenario ini menjadi mimpi buruk strategis bagi pasukan Amerika dan Israel di sana. Gelombang kejut pertama menghantam Qatar. Sasarannya, pusat saraf operasi udara Amerika, Pangkalan Al-Udeid. Sistem radar peringatan dini mereka yang nilainya miliaran dolar diklaim rusak. Artinya, pertahanan mereka seketika dibutakan. Berikutnya, giliran Bahrain. Pukulan telak menghantam markas armada kelima Angkatan Laut AS. Terminal satelit mereka hancur. Ini melumpuhkan komunikasi strategis mereka, membuat kapal-kapal perang di seluruh Teluk Persia jadi buta dan tuli. Tekanan terus berlanjut di Kuwait. Pangkalan udara utama mereka diserang. Dan yang lebih parah lagi, ada laporan satu jet tempur F-15I Amerika jatuh. Ini bukan sekedar kerusakan, ini adalah kehilangan aset superioritas udara yang sangat-sangat mahal. Dan lihat bagaimana Israel dikepung. Serangan rudal balistik jarak jauh datang langsung dari Iran, menargetkan pangkalan udara vital mereka. Tapi di saat yang sama, perisai rudal mereka diserang oleh Hizbullah dari utara. Praktis, mereka terkunci dari dua sisi. Nah, ini bagian yang paling penting. Dampak dari konflik hipotetis ini nggak berhenti di gerbang pangkalan militer. Nggak sama sekali. Efeknya langsung merambat ke seluruh ekonomi global. Dan disinilah kita semua, dimanapun kita berada, mulai ikut merasakannya. Pusat gempa ekonominya, menurut skenario ini, ada di Arab Saudi. Sebuah insiden di kilang minyak Ras Tanura, salah satu yang terbesar di dunia, seketika mengirim seluruh pasar global ke dalam mode panik total. Efeknya instan. Hanya dalam hitungan jam, harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 20%. Ini bukan sekedar angka di layar monitor ya, ini adalah ancaman nyata krisis energi global yang dampaknya akan langsung terasa di SPBU dekat rumah kita. Kenapa lonjakannya bisa segila itu? Karena semua ini mempertaruhkan stabilitas Selat Hormuz, urat nadi yang menyalurkan 20% dari total pasokan minyak dunia. Kalau jalur ini terganggu, ya udah semua kacau. Menariknya, menurut sumber yang sama, Iran membantah telah menargetkan kilang minyak itu secara langsung. Mereka mengklaim insiden itu adalah sebuah operasi bendera palsu yang sengaja dirancang untuk menyeret negara-negara lain ikut masuk ke dalam konflik. Jadi, setelah badai api selama 48 jam yang disimulasikan ini, dunia tiba-tiba berada di persimpangan jalan, bergulat dengan sebuah kenyataan baru yang benar-benar meresahkan. Dampak diplomatik dan ekonominya benar-benar cepat. Negara-negara di seluruh dunia ramai-ramai mengecam serangan itu. Sementara itu, pasar finansial bersiap menghadapi ketidakstabilan jangka panjang dan harga energi yang meroket. Pertanyaannya sekarang, dunia kini ada di persimpangan. Apakah kalian tim dukung Iran yang akhirnya berani menghancurkan kesombongan AS dan Israel, atau kalian tim khawatir karena perang ini akan memicu resesi global dan membuat harga BBM di negara kita tak terkendali? Tulis argumen paling berani kalian di bawah.